Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para istri, keluarga dan sahabat yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kami doakan kepada pemirsa channel ini semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah, dipanjangkan umurnya, diampuni dosanya, diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, ada banyak cara bagi umat muslim untuk menjadi manusia yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyayangi kita. Tetapi jika kita melakukan perbuatan baik dan amalan saleh selama di dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin menyayangi kita sebagai umatnya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Robnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Robnya. Lantas, apa saja amalan yang paling disukai Allah Ta'ala? Pertanyaan ini pernah diutarakan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW. Wahai sekalian manusia, kerjakanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Dan sungguh amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sholat tepat waktu. Amalan pertama yang paling disukai Allah adalah melaksanakan sholat wajib tepat waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, sesungguhnya sholat memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang yang beriman. Rasulullah juga pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdal? Beliau menjawab, sholat di awal waktunya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi jangan pernah menganggap remeh dalam sholat. Urusan sholat adalah perkara serius dalam Islam. Karena sholat ini bisa dikatakan sebagai pembeda antara seorang muslim dan non-muslim. Terlebih lagi, ini adalah amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Kemudian amalan yang kedua, berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Amalan lainnya yang paling dicintai Allah adalah berbakti kepada orang tua. Ini adalah bentuk kewajiban yang harus dilakukan seorang anak untuk membalas segala jasa-jasa orang tua mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Di ayat lain Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua.
Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah mengaitkan antara ridho orang tua sama dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tua tidak ridho, maka Allah pun sama. Berbakti bukan sekedar menghormati, tetapi melakukan kegiatan baik yang membuat orang tua senang dan bahagia. Sebagai orang Muslim, sudah seharusnya kita seperti itu. Kemudian amalan yang ketiga yaitu jihad di jalan Allah. Al-jihadu fi sabilillah. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya, berjuanglah kalian di jalan Allah dengan perjuangan yang sebenar-benarnya. Jangan berpikir berjihad itu harus berperang seperti yang ada di zaman-zaman Nabi. Jihad dapat diartikan mengeluarkan segala daya kemampuan dan tenaga untuk menjalankan perintah Allah. Misalnya, menuntut ilmu adalah salah satu bagian dari berjihad. Para ulama mengatakan, menuntut ilmu adalah bagian dari jihad di jalan Allah. Karena agama ini bisa terjaga dengan dua hal, yaitu dengan ilmu dan berperang atau berjihad dengan senjata. Sampai-sampai sebagian ulama berkata, sesungguhnya menuntut ilmu lebih utama daripada jihad di jalan Allah dengan pedang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 95 yang artinya, kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik atau surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, wajib atas kalian berjihad di jalan Allah Ta'ala, karena sesungguhnya jihad di jalan Allah itu merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Allah akan menghilangkan dengannya dari kesedihan dan kesusahan. Sahabat beriman rahimakumullah, demikianlah 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.